Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarwoko SAGS Kepnas MK dan teman-temanku sekalian. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisa kasus gangguan pemenuhan kebersihan dan perawatan diri pada pasien iskemik. Sebelum mulai masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu saya sendiri Nursi Rahmawati dan Ali. Pengertian stroke. Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Stroke iskemik terjadi karena aliran darah ke otak berkurang karena sumbatan sehingga oksigen yang sampai ke otak juga berkurang atau tidak, tergantung berat ringannya aliran darah yang tersumbat. Dampak yang sering ditimbulkan pada masalah personal hygiene. Yang pertama, dampak fisik, banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, serta gangguan fisik pada kuku. Yang kedua, dampak psikososial, masalah sosial yang berhubungan dengan adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman. Jadi Dengan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, dan gangguan interaksi sosial. dampak fisik. Satu, dampak fisik banyak gangguan yang diderita seseorang. Kelas hemoragik. Stroke hemoragik merupakan perdarahan cerebri dan mungkin perdarahan subarachnoid yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu yang biasanya terjadi saat melakukan aktivitas atau saat aktif. Namun bisa. Yang kedua, stroke non-hemoragik atau stroke iskemik. Stroke non-hemoragik dapat berupa iskemik atau emboli dan trombosis cerebri yang biasanya terjadi saat setelah yang dimana anemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder, di mana kesadaran umumnya. Pembagian stroke iskemik atau stroke non-hemoragik. Junaidi 2011 mengemukakan angka kejadian stroke iskemik sekitar 70% hingga 85%. Dari total kejadian stroke dengan macam-macam atau derajat dari stroke iskemik berdasarkan perjalanan klinisnya adalah yang pertama, TIA atau Transient Ischemic Attack atau serangan stroke sementara. Gejala defisit neurologis hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Yang kedua, RIND, Reversible Ischemic Neurological Deficits, kelainan atau gejala neurologis menghilang antara lebih dari 24 jam sampai 3 minggu.
Yang ketiga, stroke progresif atau stroke in evolution, yaitu stroke yang gejala klinisnya secara bertahap berkembang dari yang ringan sampai semakin berat. Yang keempat, stroke complete atau completed stroke, yaitu stroke yang defisit neurologisnya yang menetap dan sudah tidak berkembang lagi. Tuh. Jangan lupa pergi. Faktor resiko yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. 1. Karena berdasarkan stroke. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes mellitus. 5. Hiperkolesterolemia. 6. Merokok. 7. Yang tidak dapat dikontrol. 1. Etik. Please, next, please. Analisa kasus gangguan pemenuhan kebersihan dan perawatan diri pada pasien stroke ischemic. A. Pengkajian keperawatan. 1. Keluhan utama. 2. Riwayat penyakit saat ini. 3. Riwayat kesehatan dahulu. 4. Riwayat kesehatan keluarga. 5. Pemeriksaan fisik. 6. Aktivitas sehari-hari. 7. Pemeriksaan penunjang. 8. Pemeriksaan laboratorium klinik. B. Kemungkinan diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada gangguan kebutuhan personal hygiene pada pasien stroke ischemic menurut Nanda International INC. Diagnosis keperawatan, definisi dan klasifikasi 2015 sampai 2017 adalah sebagai berikut. 1. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular, kelemahan, ketidakmampuan merasakan bagian tubuh, nyeri, penurunan motivasi, dan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, penurunan kekuatan otot. 3. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait kurang pengendalian lingkungan. 4. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan tekanan pada tonjolan tulang, faktor mekanik, kelembapan, dan usia ekstrim. 5. Ketidakefektifan kebersihan jalan napas berhubungan dengan mukus yang berlebihan. C. Implementasi keperawatan. Tahap implementasi berpusat pada pelaksanaan intervensi yang diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan dan pemantauan reaksi pasien terhadap intervensi tersebut. Peran perawat selama tahap ini adalah bertindak sebagai pendidik dan mengajari pasien bagaimana mempelajari cara baru untuk mencapai kebersihan setelah penyakit atau trauma dan juga menjelaskan bagaimana mempertahankan kebersihan menjadi untuk kesehatan secara keseluruhan. D. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan digambarkan sebagai bagian akhir proses keperawatan.
Evaluasi memungkinkan perawat dan pasien untuk memantau dan menilai tujuan dan hasil yang telah dicapai. Akan tetapi, pendekatan sistematik merupakan proses yang berkelanjutan dan evaluasi adalah aspek yang konstan pada asuhan keperawatan tergantung pada situasi perawat dan status kesehatan pasien. Beberapa intervensi keperawatan harus dievaluasi per jam dan terkadang per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Pengumpulan data memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi apakah terdapat perubahan pada kondisi pasien dan menentukan apakah asuhan keperawatan telah efektif atau belum efektif. Tujuan yang tidak tercapai dapat terjadi karena berbagai pengaruh kondisi pasien secara keseluruhan yang memburuk. Dilanjutkan dengan saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina Nur Setiawati. Pertanyaannya, pasien sakit stroke tetapi dia lagi di ruangan ICU. Nah, dia itu tidak sadarkan diri. Dia udah berminggu-minggu tidak melakukan personal hygiene di ruangan itu. Lalu di bagian tubuh pasien itu terpasang alat-alat medis karena penyakitnya, yaitu stroke. Apakah tindakan seorang perawat agar kebutuhan personal hygiene-nya tetap terjaga dan agar merasa aman dan nyaman? Jawabannya, kan kalau BAK atau pasien yang di ICU kan otomatis sudah dipasang kateter. Terus kalau memandikan kan bisa dilap dengan menggunakan kain terus dicelupkan ke air hangat. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Puput Armuri. Sebutkan gejala-gejala dari stroke progresif, yaitu wajah, lengan, atau tungkai, terutama di salah satu tubuh sisi lemas, gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda atau kesulitan melihat pada satu atau kedua mata, bingung mendadak, tersandung saat berjalan, pusing, hilangnya keseimbangan, dan adanya nyeri kepala mendadak. Ya, makasih Novi. Ya, sama-sama. Udah, Nov, tutup aja. Ini ada yang tanya lagi enggak? Enggak, wes tutup aja. Ya. Dan sama kelompok yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.